Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Ananda semua dimanapun Ananda berada. Mari kita belajar kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menuliskan singkatan penulisan konfigurasi elektron. Nah, jadi semoga Ananda telah mahir dalam menuliskan konfigurasi elektron ya. Jadi penulisan konfigurasi elektron, sekarang itu kita fokuskan pada penulisan konfigurasi elektron berdasarkan sukulit. Nah, kenapa? Karena berdasarkan sukulit ini lebih lengkap ya dalam menjelaskan masing-masing dari sifat atom dan dapat digunakan untuk golongan utama dan golongan transisi. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penulisan konfigurasi elektron ini ketika disingkat. Nah, ketika kita akan melakukan singkatan penulisan konfigurasi elektron, maka yang harus kita ketahui itu adalah dasarnya. Nah, dasarnya itu adalah golongan 8A. Nah, golongan 8A itu ada beberapa atom di dalamnya, yaitu dimulai dari helium, argon, kripton, xenon, radon. Nah, jadi semuanya itu merupakan dasar dari singkatan penulisan konfigurasi elektron. Mari kita lihat bagaimana penulisan dari konfigurasi elektron gas mulia. Nah, ingat ya, golongan 8A itu disebut juga dengan gas mulia. Kenapa mereka disebut dengan gas mulia? Karena mereka-mereka ini, atom-atom yang ada di golongan 8A ini sudah stabil. Nah, sehingga atom-atom yang berasal dari golongan 8A akan sulit untuk bereaksi dengan atom-atom yang berasal dari golongan lainnya. Nah, golongan 8A ini boleh dikatakan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Nah, jadi kita harus belajar dari atom-atom ini ya. Kenapa? Karena banyak sekali pelajaran yang terbersit yang diberikan oleh atom. Misalnya saja golongan 8A ini yang telah stabil. Ketika Ananda bergaul dengan sebuah lingkungan di mana ternyata lingkungan tersebut menurut Ananda tidak kondusif untuk seorang pelajar, maka jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari mereka. Nah, jadi seperti inilah golongan 8A. Meskipun sekarang telah ada beberapa atom dari golongan 8A yang dapat bereaksi, tetapi prosesnya sangat susah, gitu ya. Ibarat kata dipaksa banget. Nah, jadi kita melihat konfigurasinya seperti ini ya. Nah, kita melihat bahwa mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, ketika ditentukan elektron valensinya, maka Ananda akan mendapatkan elektron valensi yang telah penuh atau stabil. Nah, itu ya alasan kestabilannya. Perhatikan untuk helium. Helium ini memang hanya memiliki dua nomor atom sehingga pada kulit pertama terisi penuh. Nah, untuk neon dengan nomor atom 10 kita melihat konfigurasinya berakhir pada subkulit S dan P. Nah, 2 ditambah 6, 8 kan elektron valensinya. Nah, beralih ke AR. AR 18. Nah, kita lihat elektron valensinya berapa? 3s2 dan 3p6. Nah, perhatikan 2 dan 6 juga telah stabil 8. Kripton 36. Nah, berakhir di 4s2 dan 4p6. 8 lagi. Nah, stabil kan? Xenon 54. Berakhir di 5s2 dan 5p6. Jadi, elektron valensinya juga 8. Sekarang masuk ke radon, 86. Berakhir di 6s2 dan 6p6.
stabil 8. Nah, itulah alasan kestabilan dari gas mulia ini. Mereka telah memenuhi semua orbitalnya dengan elektron-elektron sehingga untuk melepas ataupun untuk menerima itu sangat besar energi yang harus dikeluarkan oleh golongan 8A ini untuk melakukan sebuah ikatan dengan atom-atom lain. Nah, inilah alasan kestabilannya. Inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menuliskan singkatan penulisan konfigurasi elektron. Nah, jadi diingat ya nomor atom dari masing-masing atom yang ada pada golongan 8A ini. Helium 2, neon itu 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Nah, ini berakhir di 1s2, berakhir di 2p6. Ini untuk melihat subkulit yang terakhir. Semua sudah penuh, sesuai dengan kapasitas maksimum subkulit. Nah, kita lihat cara penyingkatan penulisan konfigurasi elektron. Nah, langkahnya yang pertama, pastikan mengetahui nomor atom unsur. Nah, kemudian ini nanti yang akan dituliskan konfigurasi elektronnya. Nah, jadi dalam menuliskan singkatan penulisan konfigurasi elektron memang harus telah mahir ya Ananda semua dalam menuliskan konfigurasi elektron. Di sini ditekankan sekali lagi penulisan konfigurasinya itu adalah penulisan konfigurasi berdasarkan subkulit. Jadi, dimohon agar Ananda betul-betul memahami materi sebelumnya, yaitu cara konfigurasi elektron. Langkah kedua, tentukan gas mulia terdekat yang memiliki nomor atom di bawah nomor atom X. Nah, jadi misal kita mengambil satu atom yang akan dibuat singkatan penulisan konfigurasi elektronnya, maka kita harus melihat juga gas mulia yang terdekat dengan atom itu apa. Jadi kita melihat dari nomor atom unsur tersebut ya dengan nomor atom unsur gas mulia. Jadi yang menjadi pedoman kita adalah nomor atom unsur dan nomor atom dari unsur gas mulia. Nah, yang ketiga, tuliskan simbol gas mulia beserta nomor atomnya dalam kurung siku pada awal konfigurasi elektron. Nah, jadi kita menuliskan letak gas mulia ini di dalam kurung siku dan dituliskan terlebih dahulu. Barulah diikuti konfigurasi elektron yang mengikut menyesuaikan dengan nomor atom dari gas mulia. Nah, itu. Nomor atom gas mulia ditulis agar dapat memandu jumlah elektron yang sudah digunakan. Selalu mulai dengan subkulit S. Jadi ketika menyingkat nanti, setelah kita menuliskan simbol gas mulia di dalam kurung sikunya, maka selalu dimulai dengan subkulit S untuk memulai konfigurasi dari atom yang akan kita singkat tersebut. Langkah selanjutnya, nah, bila elektron masih tersisa, gunakan orbital berikutnya sebagaimana pola masing-masing periode. Nah, misalnya helium itu dimulai dari 2s, kemudian dilanjutkan ke 2p. Kenapa? Karena helium kan banyak satu, cuman satu yaitu 1s2. Jadi dilanjutkan ke 2s2 dan 2p, sekian-sekian. Nah, untuk bila yang terpilih neon, nah, dimulai dari 3S dan 3P. Bila yang terpilih AR, nah dimulai dari 4S, 3D, dan 4P. Tetapi bila yang terpilih adalah kripton, mulai dari 5S, 4D, dan 5P. Menyesuaikan. Kalau misalnya hanya sampai pada 5S, ya nggak usah diambil 4D dan 5P-nya. Nah, begitu juga yang di awal ya. Kalau misalnya menggunakan argon dan yang elektron tersisa hanya sampai di 4s, ya udah 4s, 3d dan 4p nggak usah diambil. Sampai di 4p saja. Nah, bila yang terpilih itu adalah xenon, maka kita mulai dari 6s, 4f, 5d, dan 6p. Nah, kalau misalnya yang terpilih adalah xenon ini, maka berarti nomor atom dari unsur tersebut sudah sangat tinggi ya, apalagi kalau radon. Nah, xenon kan sudah ada di 54 ya.
Jadi sangat besar sekali nomor atomnya, tapi tidak apa-apa kita mengetahui mulai dari yang nomor atom kecil sampai pada nomor atom besar. Nah, langkah terakhir dari singkatan penulisan konfigurasi elektron ini yaitu lanjutkan menuliskan konfigurasi elektron untuk jumlah elektron yang tersisa di sebelah kanan gas mulia pada langkah 3 hingga semua elektronnya telah terpakai. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Kemudian kita masuk pada contoh. Yang pertama contohnya adalah sulfur dengan nomor atom 16. Langkah pertama tentunya kita melihat nomor atom dulu. Nomor atom dari sulfur adalah 16. Kemudian gas mulia yang memiliki nomor atom di bawah 16 itu adalah neon 10. Nah, jadi nantinya neon yang kita pilih ya. Neon itu yang akan menjadi dasar pada singkatan penulisan konfigurasi elektron dari atom sulfur. Nah, selanjutnya kita tuliskan sisa elektronnya itu adalah 6, karena neon itu 10. Sehingga didapatkanlah singkatan penulisan konfigurasinya, yaitu neon dalam kurun siku 3S2, 3P4. Jadi 6 itu terbagi pada subkulit S dan subkulit P. Oke, nah seperti ini contoh pertama untuk menuliskan singkatan penulisan dari konfigurasi elektron. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lagi contoh yang berikutnya. Disajikan beberapa atom yang telah dituliskan singkatan penulisan konfigurasi elektronnya. Nah, jadi di sini dimulai dari kalsium dengan nomor atom 20. Nah, karena nomor atom dari kalsium ini adalah 20 dan yang mendekati untuk golongan gas mulianya itu golongan 8A yaitu argon. Argon itu kita ketahui memiliki nomor atom 18 sehingga yang mendekati adalah argon, maka selanjutnya tersisa 2 elektron. Masuklah di 4S2. Nah, ini ya. Jadi kita bisa melihat singkatan penulisan dari atom karbon bukan karbon, kalsium. Nah, yang kedua adalah brom, 35. Yang mendekati adalah AR, karena bukan AR, neon, masih neon. Oh iya, AR. Yang mendekati adalah AR karena AR itu 18 ya, neon 10. Nah, jadi kita tulis sisanya. Sisanya itu 3D10, 4S2, 4P5. Nah, sehingga didapatkan singkatan penulisannya seperti di atas. Nah, untuk kripton juga masih menggunakan AR karena kripton ini kan 36, meskipun dia berasal dari golongan 8A, tetapi tetap dapat dituliskan konfigurasinya ya, dengan menggunakan aturan yang sama untuk atom lain. Nah, begitu pula untuk yang lain dapat disimak videonya, dapat disimak singkatan penulisan konfigurasi elektronnya dengan menyesuaikan golongan 8A apa yang atom-atom dari golongan 8A yang mendekati dari atom-atom yang akan dilakukan singkatan penulisan konfigurasi elektronnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya contoh. Nah, bagaimana kalau golongan 8A yang kita singkat? Seperti ini ya, contohnya dapat kita lihat. Helium itu 2, helium tidak dapat disingkat karena memang sudah paling kecil. Nah, neon menggunakan helium karena yang mendekati hanya helium. Argon menggunakan neon. Nah, tuliskan sisanya. Kripton menggunakan argon, xenon menggunakan kripton, dan radon menggunakan xenon. Ini menyesuaikan dengan golongan 8A lain yang berada di bawahnya. Oke. Nah,
Di dalam konfigurasi ternyata ada beberapa atom yang konfigurasinya berbeda antara teoritis dan kenyataan eksperimen yang diperoleh ya. Contohnya krom. Krom ini secara teoritis ketika kita menuliskan konfigurasi elektronnya itu maka kita akan dapatkan argon 4s2 3d4. Tetapi ternyata kenyataan eksperimennya itu berbeda dengan kenyataan teoritis. Kita dapatkan dari eksperimen untuk krom ini 4s lebih senang ketika dia diisi 1 elektron dan 3d lebih senang ketika dia diisi 5 elektron. Kenapa seperti ini? Karena adanya aturan penuh dan setengah penuh di dalam sebuah penulisan konfigurasi elektron. Ini berkaitan dengan diagram orbital ya, tetapi tidak apa-apa karena saya memperlihatkannya sekaitan dengan singkatan penulisan konfigurasi elektron. Agar nantinya ke depan tidak salah dalam menuliskan konfigurasi elektron untuk beberapa atom ini. Nah, jadi ketika menemukan konfigurasi elektron untuk krom seperti ini, maka jangan heran ya, karena ini lebih stabil, 4s1 3d5 lebih stabil untuk krom. Begitu juga untuk tembaga lebih stabil ketika dia 4s1 3d10. Oke. Nah, jadi beberapa atom ini diperhatikan ya alasannya tadi karena mereka lebih stabil, kenyataan eksperimennya lebih stabil dibanding dengan teoritis. Nah, di alam tidak ditemukan kondisinya dalam kondisi teoritis seperti ini. Nah, tetapi ternyata lebih difahami bahwa mereka ini menyenangi kondisi pada saat konfigurasi elektronnya seperti ini, yang kenyataan eksperimen ya. Nah, jadi seperti itu alasannya. Oke, ini saya buat untuk latihan agar dapat memahami lebih jauh bagaimana membuat singkatan penulisan konfigurasi elektron. Nah, sekaligus menentukan elektron valensi dari beberapa atom yang telah dituliskan di samping, sehingga dapat memahami dua submateri sekaligus, yaitu penulisan singkatan dan penentuan elektron valensi. Nah, dimulai dari atom nitrogen dengan nomor atom 7, kalium dengan nomor atom 19, kripton dengan nomor atom 36, strontium dengan nomor atom 38, iod dengan nomor atom 53, dan gallium dengan nomor atom 31. Selamat bekerja ya Ananda semua. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang menambah hasanah keilmuan Ananda mengenai singkatan penulisan konfigurasi elektron. Nah, gunakan kesempatan yang Ananda miliki untuk memanfaatkannya dengan baik dengan cara belajar ya. Nah, video ini juga dapat Ananda panelkan dengan buku paket yang telah Ananda miliki. Jadi, silahkan Ananda sering-seringlah membaca literasi ya. Nah, jadi ketika Ananda memanfaatkan waktu dengan membaca buku tentunya, bukan membaca grup WhatsApp, bukan membaca cerita-cerita yang dibagikan di Facebook ya, bukan, tetapi membaca buku dalam hal ini. Boleh buku paket, boleh buku apa saja, yang penting bersahabatlah dengan buku. Nah, itu pesan Ibu kepada Ananda semua. Gunakan waktu Ananda dengan baik karena godaan sangat kuat ya. Oke, Ananda. Demikian kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.